Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap selalu sehat ya. Ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu di sini saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Safastia Rumni dari Fakultas Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya. Dan di sini aku akan mengajak kalian untuk mendengarkan informasi-informasi penting. Apa tuh informasinya? Sesuai judulnya, yaitu cintailah arsipmu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Apa sih artinya itu? Jadi di sini kita akan membahas bahwa arsip itu sangat penting banget loh untuk kita semua. Kok bisa, Kak? Maka dari itu, yuk simak video berikut ini. Sebagian besar dari kita tentu sudah paham apa itu arsip. Ya, arsip sebenarnya sudah melekat dalam kehidupan kita sejak lahir hingga meninggal dunia. Bentuknya mulai dari akta kelahiran, surat kelulusan pendidikan berupa sertifikat ataupun ijazah, surat keputusan pengangkatan pegawai ketika sudah bekerja, buku nikah dan kartu keluarga saat memasuki jenjang perkawinan, hasil rekaman medis ketika sakit, hingga surat kematian. Arsip ini tentu tak sebatas merekam kehidupan individu. Keberadaan suatu organisasi, perusahaan, hingga negara juga tak lepas dari arsip. Bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan, arsip merupakan landasan dalam menjalankan operasional kerja. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, arsip merekam kegiatan dan peristiwa peradaban suatu bangsa. Lalu, apa sebenarnya definisi arsip itu? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebenarnya, arsip tidak hanya berupa lembaran kertas, tetapi juga bisa lembaran peta, dokumen arsitektural, foto, dan film, ataupun rekaman suara. Pada perkembangannya, arsip juga meliputi arsip elektronik, yakni arsip yang diciptakan, dibuat atau diterima dan disimpan dalam format elektronik. Yang jelas, arsip merupakan data dengan karakteristik unik yang harus terjamin keautentikan, keabsahan, kepercayaan, kelengkapan, dan kegunaannya yang harus dikelola secara utuh dan lengkap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini bertugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi negeri. Selain itu, guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, ANRI juga berkewajiban melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Nah, gimana? Penting kan? Jangan sampai deh arsip kalian rusak, apalagi ijazah, KK, akta kelahiran. Itu bakal susah banget ngurusnya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tata cara menyimpan arsip yang akan dibawakan rekan saya, yaitu Kak Welda. Dan jangan lupa ya, kalian menyimak materinya karena itu sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat arsip, di sini aku Welda sebagai pemateri 1. Nah, tadi kan kalian sudah melihat tuh videonya tentang cara menyimpan arsip yang baik dan benar dan cara merawatnya. Tapi nggak afdol dong kalau aku nggak jelasin secara detailnya. Aku jelasin lagi ya biar kalian lebih paham. Check this out. Nah, kalian tahu nggak sih kalau dokumen, surat, dan arsip itu hal yang sangat penting di kehidupan kita karena mereka merupakan sumber informasi yang harus kita jaga dan rawat dengan baik. Karena apa? Selagi kita masih hidup, kita membutuhkannya. Meskipun itu dari kita kelas SD pun sampai sekarang kita harus bisa merawatnya dan menjaganya agar tetap terlindungi dengan baik dan benar. Jadi, aku kasih
Prosesnya ya, cara untuk merawat dan menyimpan arsip dengan baik dan benar. Yang pertama adalah pemeriksaan. Jadi kalian yang memiliki surat atau dokumen, kalian harus periksa dulu ya, tanda pelepasnya itu biasanya terletak di posisi penitoran. Jadi nanti ada tulisannya gitu, kalian harus periksa. Lalu yang kedua adalah pengindeksan. Di sini kalian akan memberikan nomor-nomor pada dokumen atau arsip yang akan kalian simpan agar kalian saat mencari atau menemukan itu jauh lebih mudah, terutama saat kalian menata arsip-arsip itu. Lalu yang ketiga adalah penyortiran. Penyortiran ini adalah pemisahan. Jadi kalian pisah-pisah dokumen tersebut sesuai dengan isinya. Semisal dokumen-dokumen yang berisikan A, kalian kelompokkan menjadi dokumen-dokumen A tersebut. Begitu pula dengan dokumen-dokumen yang lain. Lalu yang keempat adalah penyimpanan. Di sini adalah bagian yang paling penting. Karena kalian harus menyimpannya di almari agar dia tetap bertahan lama dan tidak terkena udara bebas. Dan yang terakhir adalah penataan. Di sini penataan yang sesuai kaidahnya itu harus mengikuti sistem. Jadi di sini itu ada sistem abjad, sistem angka, dan sistem tanggal. Kalian memilih yang paling mudah menurut kalian. Kalau kalian yang paling mudah memilih sistem angka, kalian pilih sistem angka. Kalian berikan angka-angka agar kalian bisa menatanya dengan mudah dan bisa disimpan dengan baik dan benar. Nah, di sini aku akan membahas tentang alat-alat yang digunakan untuk menyimpan arsip. Jadi kalian di sini tuh harus memakai alat yang baik dan benar ya, sesuai kebutuhannya. Jangan memaksakan memakai alat, nanti arsip atau dokumen kalian itu akan rusak. Percuma dong kalian. Jadi kan tidak bisa merasakan manfaatnya. Yang pertama itu adalah BooksN. BooksN ini adalah penyangga dokumen-dokumen tersebut atau penyangga buku-buku yang akan kalian simpan. Yang kedua adalah rak. Nah, pasti kalian udah gak asing lagi dong dengan rak. Rak ini yang bisa kalian jumpai dimanapun atau kalian udah punya. Nah, itu manfaatin ya untuk menyimpan dokumen-dokumen yang akan kalian arsipkan. Yang ketiga adalah flat file cabinet. Flat file cabinet ini biasanya digunakan untuk menyimpan yang lebar-lebar gitu, kayak kertas yang lebar atau peta atau poster. Jadi nggak perlu kalian lipat, kalian menggunakan flat file cabinet. Ini lebih berfungsi dengan baik daripada kalian lipat poster atau kalian lipat peta. Ini jauh lebih baik. Alat yang terakhir adalah roll storage. Roll storage ini digunakan untuk menyimpan sebuah dokumen atau barang yang akan kalian arsipkan. Mereka ini berupa gulungan. Jadi kalian tidak boleh menyimpan gulungan di tempat yang tidak semestinya. Nanti bisa merusak dokumen-dokumen tersebut dan kalian akan kesusahan jika dokumen tersebut rusak. Kita harus menjaganya, harus menyimpannya dengan baik dan benar agar dokumen tersebut tidak rusak dan bisa dimanfaatkan di kehidupan yang sekarang dan di masa depan. Nah, setelah semua yang aku jelasin nih, dari proses penyimpanannya dan alatnya, pasti kalian udah paham betul dong. Jadi jangan lupa diterapin ya, karena arsip ini menentukan hidupmu juga. Ternyata nggak gampang ya nyimpen arsip itu. Aku kira cuma dilaminating, dipres. Jadi nggak kebayang deh kalau rusak kayak gimana, soalnya nyimpennya nggak sesuai prosedur. Nah, bicara soal kerusakan arsip, dan ada info nih macam-macam kerusakan arsip. Simak video yang baik-baik ya, karena ini juga sangat bermanfaat. Buku yang udah lama pasti kertasnya menguning. Tepatnya, semua jenis kertas pasti akan menguning. Kenapa? Kertas terbuat dari kayu. Kayu ini terdiri dari white cellulose dan dark substance, yaitu lignin. Lignin adalah yang membuat kayu keras, yang membuat pohon bisa berdiri. Itu seperti lem yang mengeratkan selulose pada kayu.
Lignin sendiri itu adalah polimer, yang berarti terbuat dari simpel molekul yang saling mengulang sehingga menjadi molekul yang cukup besar. Jenis-jenis kertas itu bisa berbeda warnanya karena bedanya kuantiti lignin di dalam kertas tersebut. Contohnya, kertas koran mempunyai lignin yang lebih banyak dibanding kertas putih biasa. Kalau kertas yang coklat, kayak yang buat paperback itu, lebih banyak lagi. Lignin inilah yang akhirnya menyebabkan kertas menjadi kuning karena teroksidasi saat terekspos oleh oksigen yang ada di udara. Penguningan kertas berjamur. Kita sering banget gak sih lihat yang ginian? Kira-kira ada cara nggak ya mencegahnya? Oh iya, bicara soal pencegahan, di sini juga ada materinya loh, dan akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Aulia Reza. Simak video yang baik-baik ya, karena ini juga sangat bermanfaat. Halo Sobat Arsip, perkenalkan nama saya Muhyiddin Aulia Reza dari jurusan Perpustakaan dan Arsip tahun 2019. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana arsip kita yang berupa kertas atau dokumen-dokumen kita yang berupa kertas itu kertasnya tidak cepat menguning dan rapuh. Nah, kalian pasti jijik kan kalau punya arsip yang berupa kertas gitu, kertasnya cepet banget rapuh dan gak tahan lama. Gimana sih caranya biar kertasnya itu tetap awet dan gak rapuh? Oke, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencegah agar kertas kita tidak menguning. Yang pertama adalah jauhkan dari sinar matahari langsung. Paparan sinar matahari langsung atau ultraviolet dalam sinar matahari dapat mengakibatkan kerapuhan pada kertas. Lalu yang kedua, simpan di tempat yang tidak lembab. Nah, jika kalian menyimpan arsip atau dokumen kalian di tempat yang lembab, maka kertas itu atau arsip itu akan mudah berjamur. Nah, akhirnya kertas kalian akan rapuh dan cepat berwarna kuning. Yang ketiga, beri sirkulasi yang baik. Nah, kalau kalian menyimpan di lemari buku, maka beri ventilasi atau celah udara agar kertas kalian tidak dalam keadaan lembab. Yang keempat, yaitu lapisi buku atau arsip dengan plastik. Nah, dengan cara kita melapisi dokumen, arsip atau buku kita dengan plastik, maka akan mengurangi atau memperlambat kerusakan pada dokumen kita. Yang kelima, yaitu simpan dalam keadaan berdiri. Jika kalian punya arsip, ada buku, ada dokumen, simpan dalam keadaan berdiri. Karena apa? Jika disimpan dengan keadaan tertidur, maka akan tertumpuk dengan arsip atau dokumen yang lainnya. Lalu yang keenam, yaitu bersihkan buku arsip atau dokumen secara rutin. Nah, kalian ketika kalian menyimpan sebuah arsip, dokumen atau buku dengan jangka waktu yang lama, maka arsip atau dokumen itu akan berdebu. Nah, untuk memperlambat atau mengurangi kerusakan pada dokumen atau arsip kalian, yaitu dengan cara membersihkan dokumen atau arsip kalian secara rutin. Nah, yang terakhir yaitu cuci tangan sebelum memegang arsip atau dokumen yang kalian miliki. Kita kan nggak tahu tangan kita habis memegang apa, habis bersama dengan siapa, atau habis melakukan apa. Nah, pada tangan kita itu kan banyak terdapat kuman, bakteri, terus debu juga. Nah, untuk memperlambat kerusakan pada arsip atau dokumen, maka kalian harus mencuci tangan sebelum memegang arsip atau dokumen tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana tata cara mengurangi atau menangani atau mencegah agar arsip atau dokumen yang kita miliki itu kertasnya tidak menguning. See you. So guys, gimana? Udah paham kan? Dan jangan lupa ya praktekin di rumah. Selain itu juga lumayan loh untuk menambah usia arsip kita. Oh ya, kalian boleh loh tanya-tanya di kolom komentar jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa sharing ke teman-teman kalian. Saya Safa Setiarumi selaku moderator, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.